Pembangunan saluran air di ruas Jalan Cimandiri Laut Cibarenkok yang saat ini sedang dikerjakan ambruk tergerus limpahan air hujan. Drainase yang ambruk ini tepatnya di Kampung Cimandiri, Desa Cimandiri, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Ketua Divisi Ormas Badak Banten Panggarangan, Asep Pahrudin mengatakan, ambruknya drainase ini diduga dalam proses pemasangan batu belah tidak memenuhi kaidah teknis konstruksi yang baik dan benar. Asep melihat bahwa proses pemasangan batu belah pada saluran drainase ini banyak pasangan yang kosong, di mana adukan semennya tidak merata pada setiap pasangan batu. Bahkan di beberapa titik ditemukan ada pasangan batu yang hanya diisi dan ditimbun dengan tanah. Ini lokasi jalan di Desa Cimandiri, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak. Ini adalah pembangunan drainase jalan kabupaten yang tembus ke Kecamatan Cigemblong. Nah ini dia nih, sistem pemasangan batunya ini. Seperti ini, guys. Nah, seperti ini. Dan ini tidak digali, dicampur sama tanah. Oke. Dari Lebak, Asep Dedi Mulyadi Arnews TV mengabarkan, warga masyarakat mengeluhkan adanya jalan berlubang, banyak bebatuan dan genangan air saat musim hujan, sehingga membahayakan para pengguna jalan di Desa Bojong Nangka, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten. Ketua Organisasi PPBNI DPC Kecamatan Petir, Ajat mengatakan sangat menyayangkan kurangnya perhatian dari pemerintah adanya kerusakan jalan di Desa Bojong Nangka. Ajat berharap pemerintah setempat segera memperhatikan untuk memperbaiki jalan sehingga layak digunakan oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya khususnya di Umar dari Arnews TV menerangkan bahwa ada salah satu masyarakat khususnya Bojong Nangka mengeluhkan terkait jalannya yang semakin parah. Harapan Ketua Ajat itu seperti apa untuk kedepannya jalan seperti ini di Desa Bojong Nangka? Ayo Ketua. Harapan saya untuk kedepannya ya jalan ini ya bagus, rapi lah, layak dipakai dengan bahkan ini udah lama, bukannya waktu bulan sekarang. Udah berapa tahun ini Ketua, maaf? Kira-kira udah kurang lebih 5 tahun, 10 tahun ada kayaknya. Jalan ini tidak dibangun-bangun. Tidak dibangun-bangun, aksesnya ke sini. Bahkan di sini kan banyak mondar-mandir, mobil ternak. Bahkan ya warga di sini banyak yang ngeluh gitu. Terkait masalah jalan ini ya? Ya terkait masalah jalan ini seperti kayak gini, hancur begini. Oke, siap. Oh iya, sangat disayangkan ya Ketua Ajat ya. Iya. Disayangkan ini sini ya seperti kayak gimana ya, kayak nggak ada kepala desanya gitu. Oh iya, iya. Terima kasih buat Ketua Ajat selaku Ketua DPAC PBNI Petir ya. Dari Serang, Hadi Umar, Arnews TV mengabarkan, Dewan Pengurus Daerah DPD Partai Keadilan Sejahtera PKS Pemalang melakukan pendaftaran bakal calon legislatif Bacalek DPR di Kabupaten Pemalang ke KPUD Pemalang pada Senin 8 Mei tahun 2023. Ketua DPD PKS Pemalang, Suarso mengatakan, khusus untuk pendaftaran Bacalek DPRD Pemalang dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia, baik di tingkat DPT maupun DPW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendaftaran bakal calon BCAD ya, dari Partai PKS ini mengusung konsep yang meriah. Apa yang mau jenengan sampaikan? Konsepnya lebih meriah ini, apa yang mau jenengan sampaikan? Ya, kita ingin menunjukkan pada masyarakat bahwa PKS adalah bagian dari masyarakat ya. Kita dengan musik-musik tradisional yang itu adalah merupakan kekayaan dari warga Pemalang yang ada, yang harus kita uri-uri ya.
dan kita hidupi. Pak, target 10 kursi nanti kedepannya akan seperti apa? Ya, kita memang mentarget 10 kursi untuk DPRD Kabupaten Malang. Satu, agar kita bisa lebih baik dalam melayani kepada masyarakat. Dan juga kita untuk bisa melakukan perubahan di eksekutif dengan kita bisa mengusung calon bupati ke depannya. Pak, untuk kandidat sudah siapkan dengan kuota 50 kursi dan keterwakilan 30% perempuan sudah dapat kita penuhi. Berapa Pak anggota yang terdaftar hari ini Pak? 50. Pak Warso izin Pak, untuk PKS sendiri kami lihat di lapangan untuk perhatian kepada UMKM, seni budaya dan sebagainya. Ini kan kami lihat memang sudah dijalankan. Untuk ketika nanti 10 kursi ini tercapai buat PKS di Pemalang Pak, perhatian buat teman-teman wartawan gimana Pak? Ya, tentu itu ada porsi tersendiri ya ini untuk teman-teman wartawan agar kita bisa bersinergi lebih baik ya. Tentu ada program-program yang kita akan bersama-sama lakukan dengan para teman-teman media. Karena media adalah bagian dari yang terpisahkan dari demokrasi ini ya, sebagai salah satu unsur kekuatan demokrasi. Dari Pemalang, Rakusnanto News TV mengabarkan. Jalan Rorotan 4 menjadi lokasi prioritas penataan kawasan pada triwulan 1 tahun 2023. Jalan Rorotan 4 ini berada di RT 04 RW 010 yang juga berbatasan dengan lingkungan RW 07. Untuk mendukung pelaksanaan program penataan kawasan, ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan yaitu ponisasi, penopingan pohon, perbaikan trotoar, pembersihan saluran, pengecatan kanstin, penanaman pohon pelindung, hias, dan toga. Dari Jakarta, Hambang News TV mengabarkan. Pusat Kajian Kepemudaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Peskamuda FISIP UI bekerja sama dengan UNICEF menggelar pelatihan mengembangkan program literasi digital. Pelatihan ini untuk kalangan tenaga kesehatan, guru, pemuda, dan kader kesehatan melalui pelatihan literasi digital dengan pendekatan komunikasi antar pribadi. KAP bertempat di ruang Galeri Bapeda Kabupaten Biak Numfor Jalan Majapahit selama 4 hari mulai Senin 8 Mei hingga 11 Mei tahun 2023. Program Manager Puskamuda FISIP UI, Azizah Maharani mengatakan, program ini merupakan lanjutan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2022 memasukkan Kabupaten Jayawijaya Nabire dan Supiori. Di tahun 2023 ini, memasukkan Kabupaten Biak Numfor untuk kegiatan literasi digital dengan target 250 peserta. Bagi kita semua, yang terhormat Bapak Kepala Diskominfo Kabupaten Biak Numfor, Bapak George Arnold Kebarek SEMT, dan yang diwakili oleh Bapak Kabit E-Government Kabupaten Biak Numfor, Bapak Gozali Munandar Mane STMT, yang terhormat Bapak Kepala Dinas DP3A dan yang mewakili, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta pelatihan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan kuasa-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kami kepada semua peserta yang ikut berpartisipasi hadir dalam pelatihan literasi digital dan perlindungan anak serta kesehatan mental ini. Jadi mohon izin Bapak, kami dari Pusat Kajian Kepemudaan FISIP UI yang merupakan mitra dari UNICEF Papua, kami akan melangsungkan kegiatan pelatihan literasi digital dan perlindungan anak serta kesehatan mental ini selama 4 hari. Selama 4 hari dengan peserta yang berbeda-beda setiap harinya Bapak. Jadi total keseluruhan target kami yaitu pesertanya berjumlah 250 orang untuk Kabupaten Biak Numfor. Program ini merupakan program lanjutan Bapak dari Kampung Piawai Peduli Anak Lawan Penyakit
yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2022. Namun memang pada saat itu kita belum memasukkan Kabupaten Biak Numfor sebagai salah satu daerah intervensi kami, Bapak. Jadi untuk 2022 kami memasukkan daerah intervensi khusus untuk Jaya Wijaya, di Jaya Wijaya, Supiori, dan Nabire. Kemudian ada muatan tambahan mengenai literasi digital dan memutuskan untuk menambahkan Kabupaten Biak Numfor sebagai salah satu daerah intervensi. Kemudian jadi literasi digital ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan hoax yang ada di masyarakat melalui pendekatan komunikasi, tepatnya pendekatan komunikasi antar personal atau KAP, dan selain itu juga kita akan bersama-sama nanti belajar mengenai perlindungan anak dan kesehatan mental. Jadi nantinya kami berharap setelah pelatihan ini Bapak, Mama, peserta pelatihan dapat menyampaikan kembali pesan-pesan yang kita pelajari bersama-sama kepada masyarakat, sehingga edukasi ini tidak berhenti di Bapak Mama saja, namun juga nanti dapat tersampaikan kepada masyarakat. Akhir kata saya sampaikan terima kasih. Pelatihan literasi digital ini bertujuan untuk mengendalikan hoaks yang ada di masyarakat melalui pendekatan komunikasi personal. Selain itu, pemahaman tentang perlindungan anak. Dari Biak Numfor, Imran Sirwa News TV mengabarkan, masyarakat Tunjung Karoya RT 2 RW 1 bersama Ormas Patriot Pemersatu Banten Nasional Indonesia PPBNI DPAC Tunjung Teja meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti galian C yang diduga tak berizin berlokasi di Kampung Nanggewer, Desa Sukasari, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten. Bahkan, masyarakat setempat bersama Ormas PPBNI akan melakukan aksi ke jalan apabila galian tanah merah tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang berkaitan. Wakil Ketua Ormas PPBNI DPAC Kecamatan Tunjung Teja, Agus Sardi mengatakan, pihaknya sudah berulang kali mengadukan kegiatan galian tanah merah tersebut kepada aparat penegak hukum. Namun hingga saat ini terkesan tidak ada tindak lanjutnya. Aktivitas galian tanah merah tersebut sangat mengganggu masyarakat. Apalagi musim hujan berdampak pada jalan, menjadi licin dari arah Warung Gunung sampai pertigaan Tunjung Teja, dan sampai masuk tol Tambalung Desa Kemuning. Selain itu, jika musim panas debu bertebaran di mana-mana. Dari Serang, Adi Umar News TV mengabarkan, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Muhammad Andri didampingi Camat Koja, Samsurizal Kadafi membuka Gebiar Posyandu dan Pekan Imunisasi Dunia di Balai Warga RW 02 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja pada Selasa 9 Mei tahun 2023. Gebiar Posyandu ini mengusung tema Kejar Imunisasi, Lindungi Generasi Emas yang dilaksanakan secara serentak mulai tanggal 4 Mei hingga 10 Mei tahun 2023. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengejar ketertinggalan imunisasi lengkap. Dari Jakarta, Hambang News TV mengabarkan, Komandan Korem dan Rem 173 Praja Vira Braja Brigjen Frans Yohanes Purba beserta Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Korcabram 173 melaksanakan tradisi masuk satuan sebagai pejabat baru bertempat di Makoram 173 pada Rabu 10 Mei tahun 2023. Dan Rem disambut dengan adat mansoran dak injak piring oleh masyarakat adat Biak di Bandara Frans Kaisipo yang sehari sebelumnya telah melaksanakan serah terima jabatan di Makodam 17 Cenderawasih yang dipimpin oleh Pangdam 17 Cenderawasih Maijen Muhammad Saleh Mustafa. Dari Biak Numfor, Imran Sirwa News TV mengabarkan, Dharma Wanita Persatuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menggelar pertemuan rutin dan halal bihalal di Ruang Bahari,
lantai 14 kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara pada Rabu 10 Mei tahun 2023. Digelarnya halal bihalal ini sekaligus menjadi momentum perpisahan bagi Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, Edward Idris, yang akan memasuki masa purna bakti terhitung mulai tanggal 1 Juni tahun 2023 mendatang. Dari Jakarta, Hambang Erneus TV mengabarkan, mahasiswa Universitas Cenderawasih Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Hubungan Internasional semester 6 berjumlah 40 mahasiswa dari kampus utama Jayapura tiba di Pelabuhan Biak. Sebelum melakukan kunjungan ke beberapa instansi yang sudah diagendakan, para mahasiswa bersama dosen pembimbing Laus Rumayom dan Milan Wambrau melakukan kunjungan ke kampus Uncen kelas Biak bertempat di Gedung Petrus Caviar Ride 1 Biak pada Rabu 10 Mei tahun 2023. Dari Biak Numfor, Imran Sirwa Erneus TV mengabarkan, Dewan Pengurus Cabang DPC Partai Demokrat Kota Depok melakukan pendaftaran 50 bakal calon legislatif Bacalek DPRD Kota Depok di KPUD Kota Depok, Jawa Barat pada Kamis 11 Mei tahun 2023. Seluruh bacalek dari kantor DPC Partai Demokrat di Jalan Tol Iskandar menuju ke KPU di Depok, di Jalan Margonda Raya Konvoy menggunakan 14 andong atau delman yang menandakan mendorong pariwisata dengan adanya andong. Saat konferensi pers, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok, Ir Edi Sitorus mengatakan, semua bacalek dari Partai Demokrat, termasuk keberadaan 30% perempuan terpenuhi sebagaimana aturan yang ditetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang yang saya hormati teman-teman pers. Hari ini kami Partai Demokrat Kota Depok melakukan pendaftaran ke KPUD, pendaftaran 50 bacalek. Alhamdulillah calon legislatif dari Partai Demokrat terpenuhi sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh PKPU, termasuk 30% keberadaan perempuan. Jadi kami tadi dari DPC ke KPUD menaiki andong delman sebanyak 14, semua anggota dewan tadi ada di andong. Itu menandakan Demokrat juga mendorong pariwisata dengan adanya andong. Jadi dan kami 50 hadir ke sini bersama-sama dengan pengurus DPC berharap bahwa 2024 adalah kemenangan bagi Partai Demokrat. Tentu ini kerja keras yang kami lakukan dari seluruh calon anggota legislatif
50 dari 6 dapil. Harapan saya juga melalui konferensi pers, kita berharap masyarakat Kota Depok melihat dan memberikan dukungan kepada Partai Demokrat dalam rangka kalau Demokrat menang, maka kita akan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pembangunan yang ada di Kota Depok. Itu yang kita sampaikan kepada seluruh kader-kader Partai Demokrat, semua anggota legislatif, kalau nanti jadi anggota dewan, jadilah mewakili masyarakat dalam rangka memberikan aspirasi kepada masyarakat untuk melakukan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi itu Partai Demokrat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ahaye, tagline Partai Demokrat adalah perubahan dan perbaikan. Yang baik kita lanjutkan, yang kurang kita perbaiki dan kita kembangkan. Jadi itu Bapak, teman-teman media, mudah-mudahan kehadiran kita hari ini menandakan bahwa Partai Demokrat siap untuk pemilu 2024 bersama dengan partai-partai politik yang lain. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai mendaftarkan ke KPUD Kota Depok, Ketua PAC Partai Demokrat Kecamatan Sawangan, sekaligus Bacalek Dapil 6 Kota Depok yang meliputi Kecamatan Sawangan, Bojongsari, dan Cipayung, Agus Salim menyampaikan akan mengembangkan kemasyarakatan. Kemasyarakatan yang artinya kepentingan sosial, kepentingan masyarakat, dan keluhan masyarakat yang harus dipenuhi dan didengarkan. Karena masyarakat adalah bagian dari Partai Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami semua bacalek Partai Demokrat Kota Depok ada sekitar 50 bacalek. Alhamdulillah hari ini datang ke kantor KPU untuk pendaftaran awal. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, aman. Saya sendiri selaku bacalek, saya ketua DPAC Kecamatan Sawangan, ya, bacalek dari Dapil 6. Mudah-mudahan kami terpilih untuk tahun 2024. Mudah-mudahan ketika kami terpilih, kami ingin sekali mengembangkan kemasyarakatan, artinya sosial, kepentingan masyarakat, ya, keluhan masyarakat, ya, itu yang kami harus penuhi, ya, kami dengar, ya, karena masyarakat adalah bagian daripada kita. Tanpa masyarakat kita nggak bisa. Untuk itu ketika kami jadi, insya Allah, ya, kami bekerja untuk rakyat, kami bekerja untuk masyarakat, ya, hasilnya pun untuk masyarakat. Insya Allah kami berjuang sepenuhnya, ya, doakan kami, semoga kami tidak lancar, aman. Diketahui, Agus Salim mengabdi di Partai Demokrat hampir 4 tahun, selalu eksis proaktif sebagai upaya mengenalkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti sosial. Melalui program kegiatan-kegiatan sosial, Ketua PAC Sawangan berharap kepada masyarakat bahwa Partai Demokrat itu eksis dan berkembang. Bahkan PAC Sawangan proaktif untuk berupaya mensejahterakan dan mendengarkan masyarakat. Pertama kami adalah di Demokrat sekitar hampir 4 tahun. Ya, kami mengabdi memperjuangkan Demokrat, tapi kita sudah hampir 3 tahun lebih. Kami tetap eksis di masyarakat, mengembangkan Partai Demokrat, ya, mengenal supaya masyarakat lebih mengenal Demokrat, itu sudah lakukan. Jadi kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan di masyarakat saya sebagai proaktif. Mudah-mudahan ini program kami, ya, agar terlihat oleh masyarakat bahwa Demokrat itu ada, Demokrat itu berkembang. Insya Allah ini menjadi catatan kami ketika kami nanti jadi, kami akan mensejahterakan, ya, artinya mensejahterakan, terus mendengar daripada masyarakat. Dari Depok, Karneus TV mengabarkan, Satpol PP Kabupaten Serang bersama aparat penegak hukum dan warga setempat menyegel perusahaan ayam petelor. PT sumber rezeki baru semesta karena dalam operasionalnya diduga tidak mengantongi izin usaha.
turut hadir dalam proses penyegelan pada Kamis 11 Mei tahun 2023 diantaranya dari pihak Polsek, Koramil, Satpol PP Kabupaten, unsur pemerintahan Kecamatan Cikesal, dan warga masyarakat setempat Kampung Sukamenak, Desa Sukamenak, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten. Dari Serang, Adi Umar Ernius TV mengabarkan, Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Kabupaten Pemalang menyerahkan berkas pendaftaran bacalek DPRD ke KPUD Kabupaten Pemalang pada Kamis 11 Mei tahun 2023. Dengan tarian tradisional tari kerbau dan musik calung, seluruh rombongan beserta bacalek dari PDIP Pemalang konvoi menuju KPUD. Saat konferensi pers, Ketua DPC PDIP Pemalang Junadi mengatakan bahwa PDIP Pemalang mendaftarkan kader terbaiknya sebanyak 50 orang sesuai dengan jumlah kursi yang ada di DPRD. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu tadi yang saya hormati, khususnya rekan-rekan pers, sebagaimana saudara-saudara ketahui bahwa kami Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pemalang hari ini telah menyerahkan 50 bakal calon legislatif sebagaimana ketentuan undang-undang. Perempuan 30%, kami perempuannya ada 44,5%, sehingga sudah memenuhi persyaratan undang-undang. Dan kami sebagaimana tadi telah saya sampaikan bahwa anggota DPRD Kabupaten Pemalang itu berjumlah 50 sebagaimana ketentuan, maka kami juga menyerahkan bacalek jumlah 50 orang. Dan tadi telah diteliti oleh KPUD Kabupaten Pemalang, juga diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Pemalang. Alhamdulillah kami sudah dinyatakan diterima dan lengkap. Maka saya ucapkan terima kasih kepada KPUD Kabupaten Pemalang dan juga Bawaslu serta rekan-rekan semuanya, termasuk dorongan semangat oleh kawan-kawan pers yang hari ini hadir di KPUD guna memberikan ataupun menyampaikan informasi-informasi kepada kami dan juga kepada masyarakat. Dan instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa kami untuk bekerjasama atau membantu KPUD Kabupaten Pemalang dalam rangka bagaimana tahapan-tahapan itu dapat dilalui dengan baik, sehingga hari ini sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU dalam hal ini KPUD Kabupaten Pemalang, yaitu masa pendaftaran tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei, kami mengambil waktu hari ini tanggal 11 Mei kami mendaftar, dan insya Allah masih waktu yang ditentukan yaitu jam 8 sampai dengan jam 16. Saya kira itu kawan-kawan. Target kursi kata kursi Kabupaten Pemalang saya targetnya 50 orang. Sementara itu, Ketua KPUD Pemalang Mustagfirin menuturkan dirinya beserta jajaran KPUD Pemalang menerima kedatangan rombongan dari partai berlambang banteng Montong Putih dengan senang hati sebagai bentuk tahapan Pesta Demokrasi Bangsa Indonesia. Yang langsung diserahkan oleh Bapak Ketua dari Sekretaris Bidang Data dan Admin kami nyatakan lengkap dan diterima. Selanjutnya kami silakan tata seremoni.
Pemalang, Jabidi Arneus TV mengabarkan, ratusan anggota Korpri Jakarta Utara menghadiri kegiatan aktualisasi nilai-nilai keagamaan Kristen perayaan Paskah tahun 2023 di Ruang Bahari, Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara pada Kamis 11 Mei tahun 2023. Rangkaian acara perayaan Paskah tersebut mengusung tema Ia Mendahului Kamu ke Galilea, Jangan Takut, meliputi ibadah, fragmen drama, pemberian tali kasih, hiburan, dan pembagian door prize. Dari Jakarta, Hambang Arneus TV mengabarkan, PDI Perjuangan DPC Aceh Timur telah mendaftarkan 40 bacalek ke KIP bertempat di kantor sekretariat Kecamatan Purula Kabupaten Aceh Timur pada Kamis 11 Mei tahun 2023. Jumlah 40 bacalek di PRK yang sudah didaftarkan mewakili 5 dapil untuk wilayah Kabupaten Aceh Timur yang akan bertambah saat tahapan perbaikan berkas ke depan. Dari Aceh Timur, Munasir Yusa Arneus TV mengabarkan, pengadaan kerbau program unit pengolahan pupuk organik OPP tahun anggaran tahun 2021 yang diusung melalui aspirasi anggota DPR RI sudah terrealisasi untuk setiap kelompok tani sebesar 200 juta rupiah. Namun, kelompok tani Mutiara Mekar mendapatkan 140 juta rupiah. Ketua kelompok tani Mutiara Mekar yang berada di Kampung Kondang Desa Panunggulan, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten, mengatakan, menerima bantuan tersebut sejumlah 140 juta rupiah terdiri dari kerbau 8 ekor, rumah kompos, bak fermentasi, dan kandang komunal. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua PPBNED PAC Tunjung Teja, Agus Sardi mengecam keras dugaan penyunatan sebesar 60 juta rupiah dari anggaran aspirasi DPR RI bantuan untuk penggandaan kerbau di wilayah Kecamatan Tunjung Teja. Ya, bersama Pak Wakil dari Ormas PBBNI DPAC Tunjung Teja, ada pesan, apa tanggapan Pak Wakil? Baguslah, intinya untuk kedepannya buat warga setempat, terutama kan pengadaan bantuan dari pemerintah ini, kita wajib untuk masyarakat semuanya melihat, mengontrol supaya lebih baik lagi ke depannya gitu. Dan ketika pengontrolan untuk hari ini, gimana tanggapan Pak Wakil terkait yang pengurusan kerbau bantuan dari pemerintah? Apakah ada semua? Apakah gimana untuk saat ini? Untuk saat ini belum, karena fisiknya sudah 2 kali kita juga ke sini untuk melihat fisik kerbau, ekornya masih di sawah terus, belum datang. Untuk kelanjutannya mungkin sore hari atau malam kita lihat lagi ke sini untuk menjaga semuanya supaya kondusif, Pak. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Adi Umar, Revolusi News TV, Serang, Banten menerangkan. Pakar komunikasi yang juga pimpinan Lembaga Pengembangan Profesi dan Teknologi Kepolisian Alp2 IKD Farhan Aulawi memberikan pelatihan keterampilan komunikasi deskriptif dan komunikasi persuasif dalam rangka mendukung terlaksananya program polisi RW di wilayah perairan dan pesisir pantai. Pelatihan yang bertempat di Makodit Polair Korpolairut Bahar Kampolai Tanjung Priok, Jakarta, pada Jumat 12 Mei tahun 2023 menjadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari kegiatan sosialisasi polisi RW yang menjadi salah satu program prioritas Bahar Kampolri.
Kejadian truk pengangkut padi terguling dampak dari jalan rusak di Jalan Pidada Rawajitu Medasari, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung pada Sabtu 13 Mei tahun 2023. Selaku pengguna jalan sekaligus sopir truk, Yudi mengatakan bahwa dirinya setelah memanen padi di sawah akan membawa pulang ke rumahnya, namun di jalan rusak itu truk oleng sehingga terguling. Pak, Bapak asli penduduk mana, Pak? Saya dari Tugumulyo. Tugumulyo itu Palembang atau mana, Pak? Palembang. Tugumulyo Oki, Palembang. Oke, Palembang ya. Nah, sering melintasi lintas Rawajitu ini, Pak? Sering, Pak. Sering. Nah, ini kok bisa jadi sering banget begini menurut jenengan, menurut sampean itu kenapa? Karena jalannya terlalu rusak atau karena memang sudah dibenahi tapi terus rusak terus gitu? Yang jelas ini kayaknya ya dibenahi tapi ini Pak, hanya ambles terus jalannya. Ambles terus ya? Ya. Harapannya untuk pemerintah seperti apa? Ya, untuk pemerintah ya kita tolonglah dibantu ini jalannya, kalau bisa kan diperbagusilah yang jelas. Intinya kan di Rawajitu kan sekarang kan lagi panen raya ini. Ya. Maksudnya kan kita bisa ngeluarin barang ini dari Rawajitu ke sini. Tadi itu bawa muatan beras, Pak ya? Padi. Padi. Oh ya, padi belum jadi beras. Oke, Pak, terima kasih informasinya. Oke, Pak. Assalamualaikum. Yudi berharap pemerintah agar memperhatikan dan melanjutkan pembangunan jalan yang rusak ini untuk mempermudah seluruh aktivitas masyarakat. Dari Tulang Bawang, Adam Pradana, News TV mengabarkan. Warga Kampung Pabuaran 1 RT 9 RW 2 mengeluhkan kondisi banjir yang merendam rumah ketika musim hujan turun yang diakibatkan adanya penyumbatan saluran air. Warga setempat juga sudah melaporkan penyumbatan saluran air tersebut kepada pihak terkait. Namun hingga saat ini, sekitar kurun waktu 10 tahun, kondisi rumah warga masih terendam air ketika musim hujan turun. Ini akibat banjir ini disebabkan dari mana, Pak Egi? Irigasi yang ditutup. Irigasi yang ditutup. Ya. Oleh siapa, Pak Egi? Sama yang orang sini pribumi. Oh, pribumi itu maksudnya irigasi pembuangan air itu irigasi pribadi apa dari desa? Pribadi. Oh, pribadi. Emang dari desanya tidak ada ini penyaluran airnya, Pak Egi? Tidak ada. Waduh. Tolong untuk aparatur desa setempat ya, Desa Malangga ini tolong diperhatikan di Kampung Pabuaran. Kampung Pabuaran tergenang banjir. Bagaimana sih Pak bisa ditutup ini? Iya. Seperti apa? Udah lama. Terus tanggapan dari kepala desa seperti apa? Udah pernah diadukan ke kepala desa, Pak? Udah sering. Udah. Janji doang. Janji doang. Oh, Menjanjikan. hanya Janji doang. iya. Tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan. Oke, terima kasih Pak Egi selaku masyarakat yang sudah kebanjiran khususnya di Kampung Pabuaran. Oh, ini saluran air yang ditutup yang menyebabkan Kampung Pabuaran tergenang banjir. Kampung Pabuaran tergenang banjir. Masyarakat khususnya mengeluhkan ketika dikonfirmasi ke kepala desanya hanya janji. Tolong APH aparatur desa setempat tolong diperhatikan karena ini sudah membuat Kampung Pabuaran merasa tidak nyaman. Adi Umar, Serang, Banten, News TV menerangkan. PLT Bupati Pemalang Mansur Hidayat didampingi Deres Sepat PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan bersama masyarakat melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Atit Taqwa di Dusun Pandan Wangi RT 53 RW 11 Desa Asemboyong, Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang,
pada Sabtu 13 Mei tahun 2023. Turut hadir jajaran Forkopimcam Kecamatan Taman, diantaranya Camat Taman yang mewakili, Kapolsek Taman, dan Ramil 4 Taman yang mewakili, Kepala Desa Asemdoyong beserta perangkatnya, serta tokoh agama dan warga desa setempat. Dari Pemalang, Rakusnanto News TV mengabarkan. Demikian informasi kali ini, nantikan berita selanjutnya hanya di YouTube News. Don't forget to like, share, comment, and subscribe.